Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyai Intan Rahmawati. Saya akan membawakan materi tentang kasus multikulturalisme yang terjadi di Asia. Sebenarnya banyak sekali kasus-kasus multikulturalisme yang terjadi di Asia, dan kelompok kami akan mengambil salah satunya itu yang terjadi di Asia, yaitu di Karimun Jawa. Nah, Karimun Jawa ini merupakan wilayah Kepulauan Jawa yang terletak di utara Jawa, yang penduduknya sangat beragam, seperti ada Jawa, Bugis, Maluku, maksudnya Makassar, Madura, Buton, Bajo, dan ada Mandar. Nah, kasus multikulturalisme terjadi ketika kedatangan orang-orang Bugis yang melaut dan mendiami kota Surabaya, yaitu pada tahun 1944. Kemudian berpindah ke Karimun Jawa, yang pada zaman dahulu itu masih menggunakan sistem kerajaan, tidak seperti sekarang. Adapun kasus-kasus multikulturalisme yang terjadi di Karimun Jawa, menurut Siswono dari hasil penelitiannya pada 2008, yaitu kami merangkum ada 5 kasus-kasus yang terjadi di Karimun Jawa. Di antaranya yaitu yang pertama ialah konsumsi minuman keras. Nah, salah satu masalah yang sering muncul di desa Batu Lawang yang ada di Karimun Jawa yaitu kenakalan remaja diakibatkan karena perkembangan zaman. Nah, salah satunya ialah mengkonsumsi minuman keras. Nah, mengkonsumsi minuman keras ini tentu hal yang tidak baik, sehingga cukup meresahkan masyarakat yang di sana. Dan tidak hanya mengkonsumsi minuman keras, juga para remaja di sana juga terkadang melakukan hal tercela lainnya, yaitu seperti mencuri dan mabuk-mabukan tentunya. Adapun sanksi yang diberikan kepada remaja-remaja tersebut yaitu sanksi yang berupa mendidik gitu. Jadi tidak langsung ke ranah hukum. Mengapa demikian? Karena hal tersebut akan berdampak besar bagi dirinya di masa depannya tersebut, karena warga di sana beranggapan juga bahwasanya masa depan mereka itu masih panjang, jadi masih perlu dididik sehingga bisa memperbaiki sikap-sikapnya tersebut. Kemudian kasus yang kedua yaitu adanya kerusuhan antar warga sendiri di Karimun Jawa itu. Kerusuhan biasanya terjadi ketika ada hajatan besar di Karimun Jawa. Nah, seperti contohnya yaitu pada saat penyambutan Kapolsek baru di Karimun Jawa. Nah, biasanya acara tersebut mengadakan hiburan, misalnya hiburan dangdutan gitu. Pak, karena ada beberapa warga yang mabuk-mabukan sehingga terjadilah kerusuhan tersebut. Kemudian penyelesaiannya pun seperti pada kasus yang pertama, tidak mencapai ke jalur hukum, tapi melainkan mengarah pada mediasi dan musyawarah bersama. Jadi masalahnya pun bisa diselesaikan. Kasus yang ketiga yaitu perkelahian antar pemuda. Nah, perkelahian antar pemuda ini biasanya terjadi akibat bisa dibilang masih oleh hal-hal yang cukup sepele. Karena ada beberapa pemuda ataupun yang masih sering mengkonsumsi minuman keras ataupun mabuk-mabukan, dan sebagian lainnya pemudanya tidak melakukan hal tersebut. Jadi antara pemuda itu menjadi rusuh dan membuat warga sekitar tidak tenang, sehingga para pemuda tersebut dibawa ke polsek. Kemudian bir ataupun alkohol dan lain-lainnya sebagai barang bukti diserahkan di polsek. Tapi untuk menyelesaikan masalah tersebut, para pemuda tidak sampai ke jalur hukum lagi. Dan seperti pada kasus berikutnya, kasus yang pertama dan kedua, kasus ini pun diselesaikan dengan cara mediasi ataupun musyawarah bersama. Nah, kasus yang keempat yaitu adalah ketegangan antara masyarakat dengan Balai Taman Nasional.
Nah, sebenarnya maksud dan niat dari Balai Taman Nasional ini cukup bagus dan cukup baik, yaitu untuk melestarikan hal-hal yang ada di Karimun Jawa tersebut, misalnya dari perhutanan ataupun kawasan-kawasan lainnya agar lebih lestari. Tetapi di sini warga Karimun Jawa tersebut merasa terancam. Mengapa demikian? Karena mereka khawatir bahwasanya tanah-tanah ataupun adat yang ada di Karimun Jawa nantinya akan dipegang oleh Balai Taman Nasional ataupun bisa disebut beralih tangan dari orang per orang ataupun masyarakat Karimun Jawa yang akan menjadi kepemilikan Balai Taman Nasional. Jadi warga menyayangkan hal itu. Dan penyelesaian dari masalah tersebut yaitu dilaksanakan mediasi yang hasilnya ialah warga sepakat untuk memberikan izin kepada Balai Taman Nasional mengelola adat-adat ataupun tanah yang ada di Karimun Jawa. Kemudian kasus yang terakhir ialah terjadinya penipuan dan pencurian yang terjadi di Karimun Jawa, dan hal itu dilakukan oleh orang-orang di luar Karimun Jawa. Dan pada suatu hari warga berhasil menangkap pencuri tersebut yang hendak menyeberang ke Jepara, dan akhirnya para pencuri tersebut diserahkan ke Kapolsek ataupun kantor polisi, sehingga mereka pun dihukum dan akan tetapi mereka dialihkan ke kepolisian Jepara, bukan di kepolisian Karimun Jawa. Nah, itulah kasus-kasus yang terjadi di Karimun Jawa ataupun kasus multikultural yang terjadi di Asia. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana kasus-kasus multikulturalisme di Eropa ya. Secara historis, Eropa berkembang menjadi sebuah benua yang multikultural, mulai dari kebudayaan Latin, kebudayaan Slavia, kebudayaan Jerman, kebudayaan Celtic dan lain sebagainya yang bersatu padu menjadi banyak kebudayaan yang sangat indah dan dapat dimaknai sebagai sebuah multikultural. Akan tetapi akhir-akhir ini ya banyak terjadi kasus-kasus multikultural di negara Eropa. Hal ini terjadi dikarenakan adanya beberapa perubahan perilaku sosial ya, terutama di Eropa bagian barat. Adanya interaksi antara imigran dan penduduk lokal ya, bisa dibilang begitu. Jadi perubahan sosial ini dipahami sebagai pergeseran tata nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat Eropa Barat. Sebelumnya nih menjunjung tinggi multikulturalisme ya, tetapi akhirnya keragaman tersebut berubah menjadi eksklusif, hanya memberi pengakuan pada satu kultur saja ya nih, atau istilah monokulturalisme gitu. Masyarakat Eropa kini berubah ya, dari yang tadinya toleran terhadap kelompok sosial di luar mungkin dirinya gitu, menuju sikap yang menuju intoleran gitu dalam interaksi sosial. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa faktor atau kasus ya. Pertama, ada multikulturalisme dan tata nilai liberal. Sebenarnya jika dinilai dari kultur mereka sendiri ya, Eropa itu kan terkenal dengan prinsip liberal ya. Nah, sebetulnya kan liberal dengan multikultural itu memiliki kaitan yang sangat erat gitu, dimana mereka atau kedua istilah tersebut sama-sama berkehendak untuk menjunjung tinggi nilai kebebasan, persamaan hak, ya pengakuan hak-hak individu, toleransi dan sebagainya. Jadi sebetulnya tidak heran kalau di Eropa ini banyak ditemui kultur-kultur yang berbeda gitu. Akan tetapi hal ini diwarnai dengan beberapa sentimen sosial. Ancaman terhadap multikulturalisme ini di Eropa Barat khususnya merupakan pelecehan terhadap gagasan mulia yang diperjuangkan mati-matian oleh para pendahulu mereka. Misalnya di Prancis kita mengenal Napoleon Bonaparte ya, Bonaparte gitulah ya. Perlu diingat bahwa revolusi Prancis tahun 1789 itu dia berjuang untuk mewarisi prinsip persamaan, kebebasan, persaudaraan gitu kan ya. Jadi sebetulnya para imigran
yang datang ke Eropa, baik itu ke bagian timur, barat, dan yang lainnya, jika dilihat dari sisi tata nilai liberal, itu justru sangat menjunjung tinggi nilai-nilai liberal, karena memang dengan kehadiran mereka, kultur di Eropa ini menjadi multi gitu, menjadi banyak. Nah, yang kedua mungkin adanya kecemburuan sosial ekonomi. Jadi imigran-imigran ini seringkali terpengaruh dari kolonialisme ya, misal seperti misalnya orang Indonesia kan pernah dijajah sama Belanda gitu. Dia tuh cenderung pergi itu ke Belanda gitu. Orang Maroko, Aljazair, Tunisia pernah dijajah sama Perancis. Ya kemungkinan besar dia datangnya ke Perancis nantinya gitu. Orang Mesir, India, Pakistan dijajah sama Inggris, datangnya ke Inggris gitu. Ya meskipun demikian, imigran-imigran yang datang ke Eropa ini ada yang tidak memiliki kaitan dengan sejarah kolonial. Tuh, misalnya orang Turki di Jerman, atau orang Ghana di Kroasia. Jadi secara umum ya, aspek historis mempengaruhi negara tujuan para imigran ke Eropa Barat gitu. Nah, kehadiran imigran ini bisa berdampak positif dan berdampak negatif gitu. Positifnya mereka ketika bersifat komplementer, jadi saling mengisi, saling mengisi lah, saling menguntungkan seperti itu. Misal di sektor ketenaga kerjaan, para imigran menjadi buruh misalnya di pabrik-pabrik Eropa. Nah, akibatnya para imigran tadi bisa dimanfaatkan menjadi tenaga buruh di negara-negara Eropa tersebut. Namun bisa juga berdampak negatif ketika para imigran tersebut malah menjadi kompetitor gitu. Para imigran menjadi saingan para pencari kerja warga lokal negara-negara Eropa tersebut. Para imigran misal yang berstatus tenaga buruh itu bisa menjadi saingan. Nah, jadi ada sentimen ekonomi juga di sana yang mengakibatkan banyaknya terjadi pelecehan nilai multikulturalisme di Eropa ya. Kemudian peningkatan jumlah imigran juga berpotensi untuk menyebabkan hal tersebut. Mengapa? Karena misal di Eropa, misal orang-orang pengusaha besar hanya datang ke Inggris, pengusaha besar hanya datang ke Prancis. Nah, nanti negara-negara Eropa yang lain merasa, loh, kenapa tidak ke kami gitu loh. Nah, padahal ketika seseorang dapat berusaha di suatu negara dan berhasil, itu tidak hanya menguntungkan dirinya, tetapi dapat membangun ekonomi negara tersebut, seperti itu. Hal ini menyebabkan adanya sikap anti imigran dari warga Eropa ya, warga Eropa lokal terhadap imigran-imigran yang datang kepada negara mereka, yang membuat berbagai alasan-alasan yang selanjutnya menjadi stigma, seperti ya Islam dianggap sebagai ancaman. Islam dianggap sebagai ancaman ini kalau dilihat dari sejarah ini mulai sejak tragedi WTC ya pada 2001 itu. Dari sana, meskipun itu terjadi di Amerika ya, tetapi karena negara-negara Eropa Barat ini kebanyakan bersekutu dengan Amerika, jadi tanpa disadari, maka mau tidak mau mereka juga akan ikut ya pada keputusan-keputusan Amerika untuk melangsungkan gerakan-gerakan anti imigran gitu ya. Dengan demikian kebijakan bernada anti multikulturalisme ini dikeluarkan oleh pemerintah-pemerintah di negara-negara Eropa Barat gitu. Bahkan sampai pada taraf Islamofobia ya. Orang-orang di sana menganggap Islam sebagai ancaman, Islam sebagai kelompok-kelompok teroris yang tendensius dalam penderitaannya, sehingga merugikan keberlangsungan hidup mereka. Akibatnya hal tersebut membuat beberapa orang Muslim di Eropa terusir secara halus gitu ya, karena mereka dikucilkan, dikeluarkan dari interaksi sosial dan sebagainya. Ini merupakan salah satu
atau berbagai contoh kasus-kasus multikulturalisme di Eropa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu multikulturalisme di Amerika, yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Ahmad Nizar. Munculnya multikulturalisme di Amerika itu sudah mulai digerakkan pada tahun 1960. Dikarenakan adanya peristiwa gerakan hak-hak sipil yang dilatar belakangi oleh adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas, yaitu kelompok kulit putih ke kelompok kulit hitam. Sejak tahun 1950-an, praktek kehidupan yang diskriminasi karena Amerika hanya mengikuti kebudayaan yang mayoritas, yaitu kebudayaan kulit putih. Sementara golongan lainnya yang ada dalam masyarakat tersebut dikelompokkan sebagai minoritas dengan memberikan tindakan diskriminasi kepada mereka dengan pembatasan hak-hak. Padahal Amerika Serikat sendiri memiliki banyak warga yang beragam asal-usulnya. Tindakan diskriminasi ini dilakukan di berbagai tempat, seperti di lembaga pendidikan maupun di rumah-rumah warga yang memiliki ras atau kulit hitam. Kemudian ada pun beberapa kasus multikulturalisme yang muncul di Amerika itu sendiri, yaitu contohnya ada dua. Yang pertama dari liberal ke konservatif, kemudian kesetaraan ras. Yang pertama dari liberal konservatif ini yaitu gejala yang menandai kehidupan generasi muda Amerika Serikat pada tahun 1960-an adalah cara hidup yang sangat liberal. Gerakan-gerakan yang tampil seputar kurun waktu itu misalnya dapat dicatat dengan meluasnya gerakan Woman Liberation atau gerakan kebebasan wanita, dan Hippie Generation atau generasi hippie. Kelompok terakhir ini lebih suka menamakan diri mereka The Flower Children. Rambut gondrong, memakai sandal, pakaian tidak rapi, dan perilaku eksentrik adalah merupakan sebagian dari gambaran luar yang cara hidup hippie ini. Kurun ini juga menyaksikan mencuitnya sebagian orang Amerika Serikat untuk menikah dan mempunyai anak. Kebebasan dan kemandirian merupakan karakteristik dan ciri utama yang secara dominan mewarnai cara hidup orang-orang Amerika ini, sebagaimana yang tercetus dalam gerakan-gerakan yang mereka lancarkan. Berbeda dengan situasi liberal pada tahun atau kurun waktu 1960-an, terutama sejak pemerintahan Presiden Ronald Reagan dan penggantinya Presiden George Bush mengalami dan menikmati kembali situasi kehidupan konservatif. Orang-orang AS ini menolak kembali kepada kepentingannya pembinaan keluarga, memandang famili itu sebagai suatu unit kehidupan yang sangat fundamental atau penting untuk menanamkan nilai-nilai etika dan moral, dan menguatnya hasrat di kalangan mereka untuk hidup dalam rumah tangga, perkawinan, dan mempunyai anak. Suatu hal yang pada masa lampau di kurun waktu 1980-an pernah dikesampingkan. Presiden Ronald Reagan saat itu menyampaikan pesannya kepada seluruh bangsa atau masyarakat Amerika dalam rangka menyambut perayaan Hari Raya Natal, agar tiap-tiap kepala keluarga atau keluarga di Amerika Serikat berkumpul bersama keluarga mereka dan anak-anak mereka, seraya mengingatkan bahwa keluarga merupakan basis dan unit yang sangat penting dan dasar dalam membina dan melestarikan nilai-nilai dalam tatanan kehidupan dan tradisi bangsa Amerika Serikat. Tipe dan gaya kepemimpinan Reagan dan juga Bush ini yang sangat konservatif agaknya banyak mendapat simpati di kalangan orang-orang Amerika Serikat itu sendiri. Perhatikan ketika perhatian Reagan tidak saja tertuju pada masalah-masalah politik dan kenegaraan, akan tetapi juga bertuju kepada persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Kemudian kasus yang kedua yaitu kesetaraan ras, yaitu antara kulit putih dan kulit hitam.
terciptanya hubungan yang membaik antara masyarakat kulit hitam dengan masyarakat kulit putih dalam masyarakat Amerika Serikat itu tidak terjadi begitu saja, akan tetapi melalui proses yang sangat panjang setelah mengalami masa suram perbudakan yang sangat panjang pada masa yang lampau. Nasib orang-orang kulit hitam lambat laun mengalami perbaikan sampai dengan tahun 1960-an. Negara-negara bagian kawasan selatan Amerika, praktik-praktik diskriminasi dan segregasi masih diberlakukan kepada masyarakat kulit hitam. Ada restoran, sekolah, toilet, dan tempat-tempat khusus tersendiri yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang kulit hitam yang terpisah sama sekali, dengan fasilitas-fasilitas umum yang secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat kulit putih. Jadi kalau itu bukan untuk kulit putih, kulit hitam itu tidak boleh, dan itu hanya terkhususkan bagi orang-orang kulit hitam. Dalam perkembangan selanjutnya, timbullah kesadaran baru di kalangan orang-orang kulit putih tersendiri untuk menghapus segala bentuk perbudakan, diskriminasi, dan segregasi, karena praktek-praktek demikian itu tidak sesuai sekali dengan nilai-nilai kebebasan, persamaan, keadilan, dan perikemanusiaan atau HAM. Seperti tokoh Abraham Lincoln merupakan figur penting yang berjuang bagi terhapusnya praktek-praktek diskriminasi dan perbudakan semacam itu. Sementara banyak pula tokoh-tokoh masyarakat hitam atau kulit hitam yang bangkit dan berjuang menuntut di akhirnya segala bentuk diskriminasi rasial atau rasis atas orang-orang kulit hitam. Setelah kurun waktu 1960-an, orang-orang kulit hitam di seluruh dunia sudah memasuki universitas-universitas, sekolah-sekolah, bekerja di berbagai restoran, bank-bank, rumah sakit, dan kantor-kantor pemerintahan serta swasta bersama dengan orang-orang kulit putih. Sejak saat itu, era baru telah menyingsing dan dalam lembaran sejarah AS sebagai suatu bangsa yang sering menyuarakan penegakan demokrasi dan HAM. Masyarakat kulit hitam AS sekarang tidak lagi disebut sebagai orang-orang negro, akan tetapi disebut Black America. Sebutan dan penamaan ini merefleksikan suatu proses terwujudnya integrasi sosial dan integrasi nasional dalam kehidupan Amerika Serikat sebagai suatu bangsa. Proses ini dibarengi oleh semakin membaiknya hubungan masyarakat kulit putih dengan masyarakat kulit hitam dalam kehidupan bermasyarakat di Amerika Serikat. Tidak jarang terjadi perkawinan antara pria kulit putih dengan wanita kulit hitam atau sebaliknya. Suatu hal yang tidak terjadi pada masa-masa yang lampau atau masa-masa sebelumnya. Cukup sekian dari pemaparan kami, yaitu kelompok 10 yang membahas isu-isu multikulturalisme di Amerika, Eropa, dan Asia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.